Ini disesuaikan dengan wajah, ya. Memangnya kami wajah apa? Jarang ada yang ngaku. Ini pertanyaan standar. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Ibu ngacung? Oh, panas ya. Begini. Panas jangan begini dong, Bu. Ini terlalu banyak maknanya. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Kenapa ada yang tidak ngacung? Karena saya banyak sekali. Jadi pantasnya zikir apa orang yang banyak dosa? Istighfar. Nih ya, kalau kita disakitin orang, sakit sekali. Kenapa? Karena ingat yang nyakitin. Gak nyangka. Kurang apa? Nah, itu udah pasti. Justru kurang zikir. Makin ingat yang nyakitin, makin robek itu. Salah. Harusnya ketika kita disakiti orang, langsung mikir dosa apa yang saya lakukan sehingga takdir ini menimpa saya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan datang dari Allah semuanya. Keburukan kita yang undang. Jadi kalau pahit, aduh ya Allah, dosa, pasti ini ada dosa yang mengundang kepahitan ini. Yang nyakitin cuma jalan untuk mengingatkan dosa yang pernah kita lakukan yang belum ditaubatin. Harusnya sebel atau berterima kasih sama yang ngingetin dosa kita. Jarang. Selain teori, ya. Hah? Apa, Bu? Malah marah? Siapanya? Kitanya AA yang marah-marah. Dinasehatin malah nyalahin saya, hadirin. Dunia wanita memang punya dunia sendiri. Saya tidak akan terpancing. Sok terserah ibu. Jadi ini masalah kita nih. Kebanyakan mikir tapi nggak jelas dan nggak pupuh dan nggak benar. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Anak belum soleh, ngomong tidak enak. Kalau ingat anak, bapak yang membiayai kalian gitu. Makin bahagia, makin nyesek. Oh, nyesek atau itu mah jelas. Makin Allah tidak suka. Emangnya itu anak bikinan bapaknya? Bapak boro-boro bikin anak, gambar anak aja gak bisa. Bikin sehelai rambut aja gak sanggup. Emangnya kita yang ngasih makan, Allah yang ngasih makan, kita cuma jadi jalan dikit. Anak itu ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah, diamanahkan ke kita. Benar enggak kita jadi bapak? Kalau anak belum benar, mikir, saya ngasih contoh apa? Anak juz 30, kita atau ini nyuruh anak jujur, dia sendiri tidak jujur. Si sabar kamu nak, innallaha ma'as-sabirin, tahu? Jelas dalilnya di Al-Quranul Karim. Coba itu. Rasulullah tuh menyuruh sabar. Gimana coba anak dapat pelajaran apa?
Pelajaran omdo, omong doang. Mana sih yang harus sabar? Orang tua atau anak? Dua-duanya. Mana yang harus lebih sabar? Orang tua atau anak? Tadi dua-duanya udah. Jangan bikin saya nggak sabar, hadirin. Ya. Saking takut salah jadi jawabannya yang aman terus. Harus sabar itu dua-duanya. Yang harus lebih sabar yang mana? Bagaimana anak belajar sabar dari orang tua yang tidak sabar? Suami istri, mana yang harus sabar? Dua-duanya. Mana yang harus lebih sabar? Bahagia, puas Ibu. Membuat kita terbebani. Itu namanya dengki, hadirin. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Benar Bu. Suami istri harus sabar, tapi yang harus lebih sabar adalah suami. Kenapa? Karena kita kepala keluarga, pemimpin. Jadi kalau di rumah istri menjengkelkan, tuh ya, jelas kan harus sabar ya. Istri bukan, apa bukan, tetap nyeletuk-nyeletuk gitu hadirin. Sabar. Nah hadirin sekalian, jadinya sabar itu kalau ingat, ini pasti karena dosa saya nih, di rumah jadi begini tuh. Memang ada kesalahan, kayak copet, nyopet dompet kita, udah jelas copet itu salah. Tapi jadinya kita yang kecopetan itu ada andil dari dosa kita. Suami bersikap kurang baik ke istri, memang itu pasti ada dosanya. Tapi jadinya menimpa kita itu ada andil dosa. Jangan merasa suci. Kalau orang merasa suci, pasti gelisah. Karena Allah tidak suka. Yang bikin tenang itu justru ngaku dosa. Nyalakan orang lain gak jadi tenang. Tapi mengevaluasi diri, mengakui kesalahan diri, jadi tenang itu. Itu luar biasa hadirin. Saya akui saya belum jadi ayah yang baik. Saya belum jadi contoh, astagfirullah. Masih sangat banyak beda antara perkataan dan perbuatan saya. Saya belum sungguh-sungguh meluangkan waktu mengurus keluarga dengan benar. Astagfirullah. Kepahitan yang berbuah tobat, itulah zikir. Nanti Allah beri tenang, Allah beri ide pikiran kita. Ini otak ini dalam kekuasaan Allah nih. Ada yang dilintaskan, diilhamkan langsung, ada yang lewat guru, ada yang lewat ceramah, ada yang lewat YouTube, ada yang lewat buku, ada yang lewat WA broadcast, banyak itu. Ada nggak yang selama dengar ceramah ini, ini AA kok ceramahnya seperti yang saya cari jawabannya. Ada nggak yang ngomong gitu? Kok AA tahu ya masalah saya? Ada nggak yang ngomong gitu? Benar nggak? Tahu kenapa? Karena masalahnya sama dengan masalah saya. Jadi menjiwai saya juga ya. Ya hadirin ya. Memangnya yang hadir di sini kebetulan, gak ada yang kebetulan. Diatur oleh Allah. Allah tahu ini wajah-wajah bermasalah. Ya maaf hadirin. Kita punya masalah benar? Masalah makanya benar. Makanya saya kesini juga pusing di rumah. Saya harus ke pengajian lah. Ada yang nyeletuk, kenapa ya kalau dengar ceramah tuh hati saya jadi tenang. Ada yang ngomong begitu enggak? Sederhana jawabannya. Tahu kenapa? Karena sepanjang ceramah ini yang diceritakan tentang Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Karena ceramahnya menyebut Allah, mengingatkan tentang Allah, ya jelas atau insya Allah jadi tenang. Gitu. Halo?
Makanya kalau ribut-ribut di rumah tangga teh udah mending kene astagfirullahaladzim. Pak, kita istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi jangan main-main ya. Sungguh ingat ke Allah, astagfirullah, astagfirullah. Beda. Turun ketenangan, masukin nanti ide, gagasan, solusi di pikiran kita, baik kepikir langsung ataupun digerakkan orang yang jadi jalan ya. Mungkin tidak sengaja saya duduk sebelahan, nggak ada yang tidak sengaja, Allah yang atur. Nanti ada broadcastan, ada selembaran, tiba-tiba ada yang ngomong begini begitu, atau pas diajak orang, yuk kita datang yuk ke Masjid Al-Latif, sepertinya nggak sengaja, ya saya juga pengen tahu, penasaran lihat si Agim lama nih, kayak apa dia sekarang nasibnya, ada. Tidak ada yang kebetulan. Nanti Allah juga akan ngatur kalau kita makin patuh, makin taat, Allah gerakan. Tidak ada yang sulit solusi itu. Kenapa? Karena segala-gala yang ada itu ada dalam genggaman Allah. Kita nggak bisa membulak-balik hati orang. Allah bisa tidak? Mudah tidak? Apa susahnya sih bagi Allah? Yang jadi cinta tuh sangat mudah bagi Allah. Amit-amit jebang bayi, saya tidak mau nikah sama kamu. Cuh, ada yang ludah 3 kali. Sekarang udah punya 3 anak dari dia. Dijodohin ku Allah ya. Makanya tidak boleh senang berlebihan, benci berlebihan, karena dibulak-balik oleh Allah. Mikir. Iya benar hadirin. Apa yang susah bagi Allah? Tidak ada. Semuanya juga milik Dia, ciptaan Dia dalam genggamannya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, masalah terbesarnya kita nggak yakin terhadap kekuasaan Allah. Malah bersandarnya ke makhluk. Coba tolong bacakan yang sering dibaca surat Yunus 107, Ustaz, maaf. Saya izin minum ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan, kemusibah ke seseorang, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia sendiri. Mau menjerit sekeras apapun, mau menghibah kepada siapapun, mau berlari ke penjuru bumi manapun, mau posting sakar kebek, enggak bisa. Cuma satu yang bisa menolong itu siapa? Jawab atuh hadirin, siapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illa
huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi kalau kita sakit tidak ada yang bisa menyembuhkan. Kalau Allah mau menyembuhkan macam-macam caranya. Kalau harus lewat dokter dan jadi ladang pala buat dokter, digerakkan ketemu dokter. Kalau nggak bisa bayar, nanti dokternya diberikan hatinya nggak tega. Ya. Kalau kita tidak lewat dokter, Allah siapkan madu, habatus sauda, ada bekam, banyak. Tidak harus lewat dokter semua kalau Allah mau sembuhkan, benar? Ada yang lewat doa juga sembuh, ada yang sahabat itu membaca Al-Fatihah dan air ludahnya dikasihkan ke yang kena bisa dan sembuh, karena yang menyembuhkan adalah Allah. Punya hutang, tidak ada yang bisa membayar selain hanya Allah. Kalau Allah mau bayarkan, dibikin kita punya usaha, bisa bayar. Atau nanti ada orang yang bayar zakat besar dan dibuat hatinya, saya niatkan zakat ini untuk orang yang berhutang, pertemukan kena ke kita. Atau dibikin yang ngutanginnya gak tega lihat kita, aduh saya mau nagih tapi gimana lihat wajah kamu tuh jadi pedih begini. Halal beres aja hadirin, dan tinggal dibalikin halal beres itu lunas, betul? Jadi aduh, suami saya tuh susah sekali. Ya memang susah, jelas itu. Makanya ibu stres juga. Kata suami teh, aduh istri saya tuh masya Allah, innalillahi, saking dianggap musibah. Susah lah bolak-balik hati istri. Jadi gimana dong kalau ingin istri soleha, pilihannya cuma satu, air mata, tobat. Ampun karena belum jadi pemimpin yang benar di rumah. Sama istri juga, sama kalau ingin ke anak, Allah yang ngebulak balik. Jelas hadirin sekalian. Dan tidak ada siapa sekarang yang bisa nolong kita selain Allah. Yushibu bi wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala roda li fadli, tidak ada yang bisa nolak. Jodoh, jodoh, haji, haji, umroh, umroh, sembuh, sembuh. Apa aja yang Allah mau kejadian tuh. Pasti ada jalannya. Makanya, aduh kenapa ya saya belum ada jodoh aja. Jangan lihat sama saya ya. Atau gimana? Oh saya sudah cukup ya. Saya KB 2 saja cukup ya. Apa bu? 2 itu udah gempanya luar biasa dulu. Kan ibu yang dulu bikin gempar ya. Sudah, jangan suka ngungkit-ngungkit. Di mana tadi teh? Allah menghendaki kebajikan terjadi. Yusibu bihi mayyasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Dialah Allah. Dia berikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya, dialah Allah Ghafurur Rahim. Yang pertama disebutnya pengampun, yang kedua penyayang. Mungkin ini gerbangnya, banyak tobat dan banyak mengharapkan rahmat Allah. Doa Nabi Adam bagaimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Tuhan kami ngaku sudah zolim kami kepada diri kami sendiri. Lihat, wa illam taghfir lana, sekiranya Engkau tidak menurunkan memberikan ampunan kepada kami, wa tarhamna, sekiranya Engkau tidak mencurahkan rahmat kepada kami pasti jadi orang rugi. Coba lihat yang tadi itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, begitulah hadirin, memohon ampunan dan mohon rahmat, gerbang itu di sana. Jadi dulu saya dinasihatin guru, pokoknya kalau ada beban sebesar apapun, kepahitan seperih apapun, obatnya adalah air mata tobat. Begitu. Kalau di bahasa pesantren,
PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Memperbaiki diri itu tobat, dan melakukan yang terbaik itu mengundang rahmat Allah. Baik, kita bahas sekarang kajian ini. Sudah siap semua penumpang? Sudah masuk? Nomor berapa kawan-kawan? Jangan yang susah. Boleh. 204. Kitab Al-Hikam nomor 204 pada halaman 150. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama istahyal 'arifu an yarfa'a hajatahu ila maulahu liktifaihi bimasyiatihi fakaifa la yastahi an yarfa'aha ila khaliqatihi. Ada kalanya seorang arif itu malu meminta hajatnya kepada Tuhannya karena merasa rela atau puas dengannya. Maka bagaimana kepada yang arif, yang mengenal Allah itu malu minta hajatnya kepada Allah Tuhannya karena merasa puas dengan kehendaknya. Ini biasanya malunya minta-minta dunia, ya. Tetapi kalau minta ampun, minta rahmat Allah itu tidak pernah bisa malu, karena itu hajat yang terpenting, ya. Tapi minta, ya Allah tolonglah saya ingin gepuk gitu, rada malu, ya. Jadi karena selama ini aja Allah mencukupi dunia saya, yang paling penting saya minta takwa. Jadi mintanya itu lebih kepada minta apa yang diperintahkan oleh Allah, bukan minta kepada nafsunya, terpuaskan nafsunya. Tapi tidak dilarang minta-minta juga, ya, sangat bagus. Maka bagaimana mungkin dia tidak malu minta hajatnya kepada makhluknya? Kalau ke Allah saja yang maha mencukupi beliau malu karena sudah sangat baik, bagaimana mungkin yang arif itu berhajat mengharap kepada makhluk-makhluk Allah yang tidak punya apa-apa? Makanya Bu, Pak, mujahadah, latihan pertama yang harus kita lakukan di dalam ilmu makrifat itu adalah latihan tidak berharap, tidak rojak kepada makhluk. Apapun dapat aja. Kalau gaul dengan makhluk itu, jangan ngarap-ngarap sesuatu demi kepentingan duniawi pribadi kita. Seperti ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin diberi, ingin dihargai, ingin dibalas budii, ingin dicintai. Jangan, dia nggak punya kecuali Allah yang menitipkan. Berulang kali dalam hampir setiap pengajian, Bu, jangan terlalu cinta sama suami. Kenapa? Karena suami ibu belum tentu salah, belum tentu panjang umur, Ibu. Makanya gini ya, dipikirkan dulu hadirin. Belum tentu cinta suudon. Ada kemungkinan memang. Enggak, begini maksudnya. Bukan tidak boleh cinta, tapi kalau you are my everything, engkau adalah segala-galanya bagiku. Cintaku bukan cinta biasa. Belum selesai hadirin, ini cie-cie. Sekalinya ada modifikasi tadi cicing atau diam, hadirin dengar, simak baik-baik. Gini hadirin, enggak boleh tuh melihat suami, istri, apalagi yang belum menikah gitu ya, begitu berharap dicintai, itu siksaan sendiri tuh, menderita. Di WA saja nggak dibales, contreng padahal udah biru 2 di atas only ne, berarti dia lagi online tuh, nggak dibales. Kita kirim yang gambar merah ada tanduknya itu,
Apa itu? Dulu BBM naik, jadi heboh, tapi BBM tidak dibalas dulu sebelum ada WA, ngamuk tuh. Lebih gawat BBM tidak dibalas daripada BBM naik. Hadirin, mau ini dilatih seperti ini? Oh, gak bisa makrifat kepada Allah nih, kalau hatinya masih terlalu banyak bersandar kepada selain Allah. Harta, gelar, pangkat, jabatan, perusahaan, penampilan, pujian, penghargaan, relasi, suami, mertua, makin banyak yang disandari selain Allah, udah tidak ada tenangnya aja hidup teh. Gebeg, oh tegang, stres, nggak ada bahagianya. Karena memang kata Ali bin Abi Thalib juga, semua kepahitan sudah kurasakan. Dan tiada yang lebih pahit dalam hidup ini selain dari berharapnya hati kepada manusia. Monggo rasa-rasakan sendiri, makin berharap, makin perih hati ini. Ayo. Nggak apa-apa, memang kaca itu suka ada yang nabrak. Nggak apa-apa, sudah ada itu. Dikasih tanda atau di sini? Emang efek kaca bening begitu ya. Nggak apa-apa, penggugur dosa Bu ya. Saya ingat itu teman lagi makan di restoran, cerita beliau dengan istrinya dan anaknya. Nah, pelayan di restoran itu rupanya penampakannya begitulah, sehingga lirik lagi. Padahal istrinya ada di sana. Istri tidak tahu sang suami melirik pelayan itu. Pelayannya juga tidak tahu, biasanya pepeletetan sendiri ya. Tahu-tahu adzan maghrib berkumandang, saya ke musola dulu mah, langsung nabrak pintu kaca Pak. Dan ada tulisan awas kaca. Semua orang lihat, dia sakit, dia malu, dia diketawain orang. Tapi itu karunia Allah Pak. Dia sholat nangis terseduh-seduh. Ya Allah, terima kasih Engkau tegur. Wanita yang jauh kelihatan, pintu kaca yang ada tulisan kacanya enggak kelihatan. Oh, itu ciri-ciri orang yang disayang Allah Pak. Salah satu ciri orang yang disayang Allah kan didahulukan tegurannya. Jadi tidak berlarut-larut dalam kesalahan. Wasari'u ila magfirah. Dia bersegera, berlomba-lomba kepada ampunan Allah. Jadi kalau ada orang bikin dosa tidak ditegur, itu istijrah itu. Yang bagus tuh bikin dosa dikit, langsung ditegur, oh itu sayang sekali Allah. Bahkan ada yang mau bikin dosa aja, nggak jadi tuh. Mau nonton sepak bola karena tahajud bekal hilang, dibuat tidur. Nyenyak, bangun-bangun sudah selesai. Tinggal tahajud. Nah, ada yang naksir seseorang, karena Allah tahu ini bekal jadi dosa, dibuat aja yang ditaksirnya tuh, enek aja lihatnya tuh. Padahal dulu suka, sekarang enek dibalikin hatinya. Ada yang punya HP canggih tapi dipakai maksiat aja. Lagi jalan turun kecemplung aja ke got dalam. Itu perlindungan. Oh iya asli hadirin. Perlindungan Allah tuh. Punya bisnis, membuat lupa ke Allah. Buat aja bangkrut bisnisnya. Karena bisnis yang maju, uangnya banyak, kerjanya banyak, sholat tidak jamaah, ngaji hilang semuanya, ketipu, habis saja. Itu karunia. Apapun yang membuat kita bisa jadi dekat dengan Allah, karunia. Bahkan punya musuh, ada orang yang memusuhi kita, tapi dengan adanya musuh itu, kita jadi berlindung terus ke Allah. Itu lebih bagus daripada punya kawan yang membuat kita lalai dari Allah. Jelas hadirin?
Nah, karunia tuh kadang-kadang sakit karunia, karena kalau sehat ngaco nih. Ai sakit asam urat kambuh mah astagfirullah ya Allah. Astaga kemana-mana. Tapi sehat penyeng aja maksiat. Kalau mikir, cik suami yang baik yang gimana Bu? Jawab atuh hadirin. Hah? Bu jangan gitu ngomongin, saya jadi nggak enak Bu, kayak gimana sih? Saya kan KB Bu, dua saja cukup. Diam. Yang benar ini hadirin. Bu, suami yang baik adalah selain dia baik, yang paling penting membuat istri dan anak-anaknya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi bukan cuma ngasih uang, tetapi berjuang mati-matian supaya keluarganya jadi ahli sorga. Itu baik asli mah. Perkara nggak punya rumah, nggak punya, itu kan udah jelas surat Az-Zukhruf ayat 32. Yang tadi Ustaz, Az-Zukhruf ayat 32. Coba disimak dulu ayat ini ya. Bisi ada yang penasaran, kenapa orang itu kok kaya, kita segini-gini ya, padahal kita sudah kerja keras. Nah, kaya mah tidak harus kerja keras. Kalau kerja keras kaya, tukang batu paling kaya. Enggak juga. Coba silakan bacakan, maaf Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi Allah yang membagi-bagi itu. Ada yang harus kaya, sedang, ada yang miskin juga. Dan yang paling penting bukan banyak uang itu, yang penting dia perlu. Bukan ada ibu cukup, ibu sepatu ada 10, nggak ada yang cukup, repot. Itu mah bukan banyak, yang penting itu cukup. Perlu buat makan, cukup. Buat anak sekolah, perlu buat sedekah, perlu buat beli rumah, ganti kendaraan, buat beli apartemen, buat ke Mekah. Tuh, ngapain kaya? Gak penting kaya tuh. Kalau kaya hati penting, kalau kaya harta tidak penting. Sebab orang yang kaya harta belum tentu hatinya merasa cukup. Tapi orang yang selalu cukup, maka dia cukup. Iya kan? Orang yang kaya belum tentu hatinya merasa cukup, tapi barang siapa yang cukup, maka dia cukup. Ya, bukan kaya hadirin. Makanya sudah penting bagi kita sekarang terus-menerus terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mau minta, mintalah apa yang Allah sukai. Kalaupun dunia kita minta, mintalah dunia yang terbaik menurut Allah, jangan menurut kita. Dan kalaupun kepada makhluk, stop berharap. Latih aja. Latih, ya, seperti WA. Kalau tidak penting-penting amat tidak dibalas, cari satu alasan berbaik sangka. Mungkin sedang sibuk,
mungkin ada kewajiban lain yang lebih penting, tapi dia online, mungkin dia sedang menjawab hal-hal yang lebih gawat darurat, hibur diri dengan 1001 alasan berbaik sangka. Pas ditanya, kok Pak sampai sore nggak itu padahal online terus, HP-nya hang. Nah, alhamdulillah hadirin. Gitu jadi suami itu Pak, nggak usah pengen dikagumi istri, ingin nggak lempeng we, lakukan aja yang terbaik. Kalau ingin istri sopan, kita sopan. Kalau ingin istri jujur, kita yang jujur. Kalau kita ingin istri ramah, kita paling ramah. Kalau kita ingin istri sabar, kita yang paling sabar. Gitu terus Pak, ya lakukan apa yang terbaik. Dan lillahi ta'ala, saya sudah sabar, saya nggak dihargai. Nggak ikhlas, tenang. Tenang ya. Kan ada bapak-bapak yang ngasih keteladanan. Bangun jam 3, langsung tahajud, ngasih contoh. Habis tahajud nimba. Habis nimba ngepel, udah ngepel nanak air, ngangetin makanan, udah gitu bikin teh manis, udah gitu nyapu, beres-beres. Duduk habis sholat subuh, kata istrinya, nah lihat si bapak udah sadar, gitu adanya. Giliran ngasih keteladanan disangka sembuh adanya. Ya kalau sehari 2 kali mah tentu belum ngepek ya. Gimana kalau kita sudah berbuat yang terbaik, tapi orang nggak tahu? Jawab. Bagaimana kalau kita sudah melakukan yang terbaik, orang-orang nggak ada tahu, itu jadi payah kita? Tidak apa-apa? Jawab hadirin. Yakin? Perlukah kita mati-matian membuat orang lain tahu? Kalau itu bukan hal yang membuat wajib orang lain tahu, nggak apa-apa. Bagaimana kalau kita sudah melakukan yang terbaik, udah sungguh-sungguh, tapi dia tidak berterima kasih? Jawab hadirin. Benar nih orang nggak terima kasih, nggak apa-apa? Berhenti atau teruskan berbuat baiknya? Yakin? Yakin? Nggak diterima kasih nggak apa-apa? Bagus. Bagaimana kalau kita udah berbuat yang terbaik malah tidak dihargai? Hah? Cuman segini? Padahal kita udah all out tuh, udah berbuat baik, kayak gula lah ya. Dia berusaha ngasih gula ke kopi, tapi kurang disalahin. Itu kurang gula. Giliran rada terlalu manis, kebanyakan gulanya. Tapi giliran ngepas gimana? Yang dipuji siapa? Wih, kopinya ini mantap. Gak disebut gula tuh Pak. Iya kan? Teh manis tidak ada teh gula. Roti manis tidak ada roti gula. Martabak manis tidak ada martabak gula. Tapi giliran telur disebut martabak telur. Ya. Tapi giliran penyakit disebut ini penyakit gula katanya. Ngenes jadi gula hadirin. Begitulah hadirin sekalian. Gak apa-apa nih, gak dihargai. Beneran? Kalau kita berbuat baik tidak diterima kasihi oleh orang lain, kira-kira bagus tidak untuk latihan keikhlasan kita? Yakin? Karunia Allah bukan kalau kita berbuat baik lalu orang tidak berterima kasih. Karunia atau musibah? Karunia, karena kita diberi kesempatan meningkatkan keikhlasan kita. Kalau berbuat baik tidak dihargai, baik tidak untuk mujahadah menjadi orang ikhlas? Kalau gitu karunia bukan? Pegang nih baik-baik hadirin, teori gampang nih ya. Saya juga ceramah gampang ini, mati ngapak pikpek aja. Tapi nanti, tapi kalau sudah punya paham dan punya target beda Bu. Misalkan kita berbuat, suami udah melakukan yang terbaik ke istri ngap, iya benar ini. Sesuai ceramah, ini karunia Allah. Allah ingin meningkatkan pahala sabar, Allah ingin meningkatkan kualitas keikhlasan saya. Tenang weh. Tapi jangan menghargai, diam.
Dan jangan dimodifikasi, ya. Misalkan nggak ngomong ke dia, tapi ke anak-anak, apa tuh ikhlas, walaupun tidak dihargai, sama ini, ya. Ini cari pendukung. Diam, hadirin, diam, ya. Belajar merahasiakan kebaikan sebagaimana merahasiakan aib. Atau jangan pura-pura, ya, mengisahkan, ngobrol, oh itu ada ilmu syukur, tapi intinya supaya dia syukur ke kita, itu modifikasi juga. Gampang aja, Allah tahu tidak apa yang kita lakukan? Yakin? Allah lihat tidak? Semuanya jelas dalam pandangan Allah? Allah ada balasannya tidak? Ada balasan tidak? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Yakin? Yakin? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Mungkin tidak. Ada yang kelewat, ketuker, meleset, ada yang menghalang-halangi, ada yang bisa mencegah apa yang Allah berikan kepada kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Berbuat baik, hadirin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Itu 5 kali disebutnya di dalam Al-Quran, lebih daripada innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai, tapi paling banyak innallaha yuhibbul muhsinin. Udah, tenang saja, sempurnakan aja berbuat baiknya. Kadang-kadang Allah ingin menyempurnakan kebaikan kita dengan orang tidak menghargai kita, dengan orang tidak berterima kasih, atau bahkan kebaikan kita dijadikan sebab kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Gak apa-apa, tenang, tenang. Hakul yakin, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau jaharkan, wa asiru, mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau jelaskan, jaharkan kata-katamu, sesungguhnya Allah tahu isi hati kita. Al-Mulk ayat 13. Ayo hadirin, ini kebahagiaan tuh di sini, bukan banyak gaya bahagia tuh. Makin banyak gaya seperti ambeien, makin sakit. Makin ikhlas seperti jantung, makin nyaman. Siap nih? Tuh, nggak jawab. Siap tidak? Nggak apa-apa kalau tidak dihargai. Yakin? Bagaimana kalau pulang dari sini nggak dihargai nih? Nggak apa-apa? Bikin Instagram nggak ada yang mau memfollow, nggak apa-apa. Tunggal, jadi dia yang bikin, dia yang lihat sendiri. Bu, habis masak nggak dimakan oleh suami, masakan yang gimana? Gimana? Jawab, gimana? Ini ilmu nih, ini ilmu. Tadi udah dijelasin. Ibu misalkan nanti ujiannya, ibu nyiapin nanti sore buat makan malam. Kata suami, aduh, maaf bu, saya udah kenyang di kantor. Pada ibu udah masak, gimana? Nggak apa-apa? Serius nih? Nggak apa-apa? Terus diapain makanannya? Dimakan sendiri. Bagus. Ibu dandan, terus misalkan, Mas, gimana nih penampilan saya? Biasa aja. Gimana bu? Jawab ibu. Nggak apa-apa. Disebut kesemek nggak apa-apa. Kan? Nggak apa-apa nih, serius. Bisi nanti kan ini. Kalau belajar matematik suka ada ujian matematik, ya kan? Belajar biologi ada ujian biologi. Belajar bahasa Indonesia ada, sekarang belajar ikhlas. Akan ada ujiannya. Allah tahu nggak kita lagi ngebahas ini?
Halo, tahu nggak Ibu dari tadi teriak-teriak jawab terus? Siap-siap ya. Saya bukan ngancam, cuman emang begitu. Kan takdirnya hari ini kita dapat ilmu ini. Dan ilmu mah nggak ada apa-apanya kecuali jadi amal, benar? Terus mau ngapain kita belajar ilmu ikhlas tapi kitanya nggak ikhlas? Siap? Gimana pas traktir nanti? Udah traktir tiba-tiba dadah pergi aja nggak berterima kasih, bagaimana? Bayar tetap hadirinnya. Si Bapak telah tegang ya. Gimana kalau saya pulang ke rumah? Nggak apa-apa, jangan disebut-sebut. Nih yang suka dibahas di sini. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Ke anak, ke suami, ke istri, ke orang tua, perlukah kita mengingat-ingat jasa kita? Kalau diingat-ingat jatuhnya jadi bahagia atau jadi tidak enak di hati. Nah kalau tidak enak itu alarm, berarti ada yang salah yang kita lakukan. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita agar orang mengakuinya? Perlu tidak? Yakin? Kalau nyebut-nyebut jasa baik, jatuhnya bahagia atau jadi nggak enak hati? Nggak enak, karena dia juga bakal ngomong jasanya. Bapak teh capek, muah. Cari nafkah teh nggak gampang. Apa coba kata istri? Apalagi jadi wanita, Pak. Gitu udah pasti. Udah pasti, ilmunya begitu. Coba apa aja Bu, hamil. Papa mah nggak nyobain hamil 9 bulan bawa kelapa. Sok bawa kelapa, Pak, bawa kelapa. Gitu. Kita kan berat, Pak. Belum lagi melahirkan, mempertaruhkan nyawa. Apa-apa, ha? Kita kepaksa bungkam. Padahal yang melakukan pembibitannya kita ini. Lanjutkan. Ini supaya bapak-bapak makin yakin ya. Bu, kalau suami bicara gini apa yang ibu rasakan? Hei istriku, sing sadar dong. Saya tuh yang membanting-banting tulang. Selama ini memeras keringat demi kalian. Ini rumah enak kayak gini, coba bayangkan. Jerih payah siapa itu? Ha? Saya capek. Eta dempul, dak, lipstik. Dari mana tetesan keringat saya? Kalian makan siang malam enak. Saya yang nyiapin. Pergi sana sini tinggal. Saya tahu. Gimana Bu kalau suami ngomong begitu terus? Apa ibu jadi bahagia atau jadi enak Bu? Enak Pak, udah takdirnya begitu. Jadi makin sayang atau sebel? Tuh, udah. Saya akan mengulang-ulang ini terus karena ini menjadi penting sekali keyakinan kita. Ini sumber masalah dalam hidup kita. Kita merasa berjasa, merasa penting, merasa sudah berbuat, dan itu yang membuat kita menderita, dan itu pula yang membuat kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Jauh dari pertolongan Allah. Harus tobat dulu. Nah begitulah hadirin sekalian. Dah, lakukan yang terbaik. Alhamdulillah. Jangan ngarep-ngarep dari makhluk. PDLT, apa? Perbaiki diri, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Kita berbuat baik bukan untuk dianggap orang sebagai orang baik, tidak. Terserah orang mau menganggap kita baik atau tidak, itu mau urusan dia. Yang penting kita baik, Allah menerima kebaikan kita. Jelas? Perlukah kita nunggu orang balas budi? Enggak. Rezeki Allah yang atur. Kemuliaan juga Allah yang atur. Orang itu tidak punya apa-apa. Kalaupun orang muji kita, itu ujian dari Allah. Kita mau ikut ke omongan dia atau tetap alhamdulillah. Jadi puji, caci sama ujian. Mana yang bahaya, puji atau caci? Mana yang bahaya, dipuji atau dicaci? Pu atau ca? Ada satu tak lumayan. Bapak mau yang mana? Bahaya dipuji, bahaya dicaci?
Dipuji lebih bahaya. Kalau dipuji itu lebih disukai nafsu. Sedangkan nafsu itu tidak suka kepada yang Allah sukai. Jadi kalau ingin tahu mana nih nafsu atau bukan, oh gampang. Teorinya, kalau disukai nafsu itu kecenderungannya adalah berlawanan dengan yang Allah sukai. Contoh nih, yang disukai nafsu tahajud atau tidur, baca Quran atau baca WA. Begitulah yang disukai nafsu. Sholat tahajud yang disukai nafsu, baca Ar-Rahman atau Ina Roina. Ramadan yang disukai ibu-ibu yang imamnya panjang bacaannya atau ringkas dan seksama. Senin Kemis yang disukai nafsu makan atau saum. Kecuali yang lagi program meringankan badan rada semangat saum Senin Kemis. Yang nggak bener niatnya. Ya, hadirin hati-hati. Kalau merokok kira-kira disukai Allah atau tidak ya? Gampang. Bapak-bapak yang perokok gini aja, hukumnya makruh lah, mubah. Ya gini aja Pak, nggak usah banyak ngomong sama saya. Yang bisa ditanyakan kalau orang sibuk bela diri itu, siapkah kita mati dalam melakukan amal tersebut, itu aja. Kalau nggak pacaran dulu, gimana punya jodoh yang baik? Sok aku mamaneh ya. Siapkah mati lagi pacaran? Siapkah mati lagi merokok? Telah wafat Bapak Fulan ketika sedang menghisap rokok, terhisap dengan asbaknya sehingga sabah meninggal. Ayo hadirin sekalian, mudah-mudahan mulai saat ini kita sekuat tenaga melepaskan dari ilah-ilah Tuhan-Tuhan yang melekat di hati, yang sering mendominasi hati, yang sering masuk ke dalam sholat, itu sudah harus diwaspadai. Kalau sudah masuk terus ke dalam sholat, kepikiran pagi, siang, malam, berarti dia sudah menggantikan Allah di hati kita, dan dialah yang jadi sumber masalah dalam hidup kita. Tidak boleh ada yang lama-lama di hati, kecuali harus Allah yang lama di hati. Tidak ada kemelekatan di hati ini kecuali dengan Allah. Selain Allah, hanya sebentar saja seperti mikrofon ini. Ini mikrofon bagus, ini mikrofon penting, ini mikrofon saya suka, ini mikrofon berharga. Tapi saya tidak mau mikrofon ini melekat di tangan saya. Kalau melekat gak bisa apa-apa tangan ini. Apalagi melekat di bibir saya. Biarlah, ada waktunya dia di sini, tapi sesudah ini tangan saya bisa berfungsi normal. Begitu pula suami, Bu, anak, harta, tas, kerudung, apapun, jangan melekat di hati. Kalau melekat, kayak nempel terus gini, nggak berfungsi. Kalau ibu melekat terus dengan apa yang ibu sukai, cintai selain Allah, pasti nggak akan normal sikapnya, nggak akan normal. Ciri menuhankan ada pada roja dan khauf, harap dan takutnya melekat kepada ilahnya itu. Bagi kita la ilaha illallah, alhamdulillah, cukup. Terima kasih hadirin sekalian. Silakan bersedekah ya, mudah-mudahan tahun ini bisa mencapai berapa sih target kita tadi? 170 ya. Tahun kemarin 138 miliar rupiah. Bisa nolong hampir 1,4 juta orang. Banyak. Tahun ini kalau tidak salah 168 atau 170. Bawa dan isi. Ya, pertanyaan silakan. Ada yang
silakan. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya, bagaimana cara kita sebagai wanita harus menempatkan diri ingin mengabdi kepada kedua orang tua dan suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berbaktilah. Maksudnya gimana, Bu? Biar adil gitu, nggak saling, suami nggak cemburu sama orang tua sendiri, seperti itu. Bukan tidak cemburu kepada orang tua kita, orang tua ibu, ya. Karena saya nggak enak dengan ini. Maksudnya saya. Iya, Bu. Kalau orang tua kita jadi adik kakak ya. Begini, Bu. Kalau wanita, alhamdulillah ya rahmukallah. Kalau wanita nikah, itu suami menjadi prioritas utama. Kalau lelaki menikah, tetap lelaki ini berbakti ke orang tuanya menjadi yang utama, ya. Jadi ibu berbakti ke suami dengan ikhlas, insya Allah Allah tahu, ya. Lalu bagaimana bisa berbakti ke orang tua? Visinya disamakan dengan suami, ngobrol sampai ilmu suami juga memahami bahwa bakti. Karena suami juga berbakti ke orang tua ibu termasuk orang tuanya. Seperti saya kan banyak mertuanya. Ya, nah itu biasa aja hadirin. Kenapa sih pakai ketawa, kan ini kenyataan. Jadi orang tua saya kan jadi ada 3 pasang. Ibu bapak saya dan ibu bapak. Sama, itu adalah orang tua juga. Nah, kalau pemahamannya ini, maka ya saya sendiri senang kalau misalkan istri berbakti ke orang tuanya. Itu sangat bagus, karena salah satu tugas suami adalah membuat istri itu bisa berbakti ke orang tua. Nah, masalahnya visinya ini disamakan dulu atau tidak gitu. Jadi Komunikasi ya, Ayah. iya, komunikasi, Bu. Kalau dalam bahasa Sunda disebut hadeku basa, gorengku basa, baik buruk itu dengan komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa yang membulak-balik hati adalah Allah, ya. Jadi jangan sampai mengandalkan ngobrol tapi melupakan kekuasaan Allah. Kalau mau ngobrol, doalah. Apa doanya bagaimana? Allahumma barik lana. Itu mah nggak sempet ngobrolnya, Bu. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini dibaca dengan keyakinan karena yang membuat paham itu Allah. Mudah-mudahan lisan ini dibimbing. Ya, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri, ya. Yang saya mau nanyakan tentang hati, ya. Kalau nggak salah saya pernah dengar hadis kira-kira seperti ini. Janganlah kebanyakan tertawa atau janganlah tertawa terbahak-bahak, nanti akan mematikan hati. Nah, itu batasannya, kebanyakan tertawa itu bagaimana? Contohnya nggak usah jauh-jauh, saya kan suka nonton acara stand up comedy. Itu kira-kira dalam 1 hari maksimal berapa jam nonton acara stand up comedy. Terus hati yang mati itu contohnya seperti apa? Terus di Indonesia ini dan di dunia kebanyakan orang hatinya hidup atau hatinya mati. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang ada acara setan? Ada stand up comedy. Oh gitu. Lagi ingatan. Saya jarang nonton TV, suka sayang waktu. Acara hiburan. Berapa lama itu Pak sekali nonton itu? Yaitu saya tanya supaya kita tidak termasuk orang yang kebanyakan tertawa. Berapa lama sekali nonton setan itu? Kira-kira 1 sampai 2 jam. 2 jam 1 berarti. hari. Kalau 1 juz itu kan 40 menit.
hampir 2,5 Pak. Batasannya kalau nonton acara itu, Enggak, saya itu mencerita jus aja dulu ya. Sekali, pokoknya kalau hitung-hitungan waktu gini Pak, satu halaman itu kan 3 menit, ya 3 menitan lah kalau tartil, tenang, 3 menit. Jadi kalau Bapak apapun lakukan, kalikan aja berapa waktu Bapak kehilangan Al-Quran, gitu. Waduh, 2 lembar nih, gitu. Sama ibu juga dandan teh, aduh 1 juz ya Maya. Ini 2 halaman, ini 2 halaman. Pak, kalau mau nonton, pikir dulu apa manfaatnya. tanyakan ketawa sehat. Saya pernah baca buku. Saya juga dianjurkan sama Dr. Agus Ramadi banyak tersenyum karena kemarin lagi insomnia. Jadi gimana Bapak teh mau dijawab atau enggak? Maksudnya berapa lama maksimalnya supaya tidak termasuk hadis itu orang yang kebanyakan tertawa? Iya, ini saya jadi evaluasi ceramah saya juga nih. Apa jangan-jangan ceramah saya bisa bikin mati hati saudara nih ya. Gini, kalau sampai lupa ke Allah, terbahak-bahak dan jadi dosa, nertawakan bentuk tubuh orang, apalagi kalau gurauannya jorok ya, maka kita nonton tuh benar-benar bisa mengeraskan hati. Udah lupa ke Allah, udah jadi dosa, terus siap nggak kita mati lagi tertawa gitu? Saran saya, kalau ingin hati menjadi penuh cahaya, mendingan jangan jauh dari Al-Quran. Ya, mending baca Quran, seling dengan istighfar, seling dengan mendengarkan, daripada kita sibuk dengan yang begitu terus-terusan tiap malam itu ya. Iya, jam malam. Tiap malam ya. Iya. Ini jujur bisa. Kalau lagi di rumah, Kalau lagi di rumah ya sudah. Jam berapa tuh acaranya? kadang jam 8. Perpanjang di masjid lah. Memang punya TV di kamar tuh lebih bahaya. Punya TV di kamar, ada komputer di kamar, itu akan lebih memancing kita kehilangan waktu banyak. YouTube juga kalau tidak hati-hati berseri itu terus. Harus disiplin, makanya siapkan perangkat. Dengar ya, ada rumus nih. Barang siapa yang disibukkan oleh kebaikan, dia tidak akan sibuk dengan kemaksiatan dan kesia-siaan. Tapi barang siapa yang tidak disibukkan dengan kebaikan, maka akan mudah sibuk dengan kesia-siaan juga kemaksiatan. Jadi kalau kita kurang zikirnya, kurang ngajinya, langsung tuh. Siap-siap meninggal lagi, ketawa tuh ya, karena orang akan meninggal dalam kebiasaannya. Nah, apa sekarang jadi nangis? Kalau contoh hati yang mati itu seperti apa? Hati yang mati itu jasadnya manusia, tapi perilakunya lebih buruk dari hewan. Karena nilai-nilai keimanan tidak ada, nilai-nilai kemanusiaannya tidak ada. Tuhannya itu nafsu, Pak. Jahat, keji, tidak pernah empati kepada orang lain. Zolim. Kalau hati yang berpenyakit, cirinya sangat gelisah, tidak tenang. Badan bisa sehat, tapi kalau hati berpenyakit, nelangsa. Itu ada artis di luar negeri, ahli bela diri, otot kawat, belung besi, leher beton, urat kabel, bunuh diri. Ya, karena hatinya nggak kuat. Tapi ada sahabat saya, Mas Punto, kaki lumpuh, mata buta, ketika ditanya bagaimana rasanya hidup seperti ini, jawabannya begini, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Badan sakit, hati sehat. Yang paling apes tuh badan sakit, hati sakit. Yang paling beruntung qalbun salim, badan sehat, hatinya sehat. Apa ciri orang yang qalbun salim, hatinya sehat? Yang tadi diungkapkan, kejadian apapun bagi dia
dinikmati karena jadi jalan pahala, jalan kedekatan dengan Allah. Ada cerita seseorang yang suaminya galak, marah-marah, dan ketika melihat suaminya marah-marah malah syukur. Syukurnya apa? Bukan nyukurin suami pemarah, tapi syukur dirinya tidak ikut menjadi seorang pemarah. Kan ada karunia lain yang harus kita syukuri, betul? Makanya ketika kecopetan itu harusnya syukur, bukan kita yang jadi malingnya. Dan untung juga yang dicopet cuma dompet. Ya. Terakhir, kapan lagi pengajian kita teh? Ini sudah ini nggak ada lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana hadirin? Bu, yang dari tadi jawab itu Bu. Ya boleh Bu. Mau nanya ya, kalau di sekitar lingkungan saya ya kan nggak pada pakai ya tutup aurat. Kalau saya lewat bilangnya katanya gini, palanya itu emang retak ya, apa palanya berketombe? Saya menyikapinya gimana ya, kayak gitu. Masalahnya di lingkungan belum mengenal Islam dengan baik, tuh. Jarang yang pakai jilbab. Jawab Bu. Saya lewat, saya kayaknya asing gitu di depan-depan mereka. Di daerah mana itu Bu? Di Kalibata. Kan? Kalibata. Oh, itu mah kan kuburan bukan? Bukan? Ya kan? Dulu memang jilbab tuh asing. Saya di SMP gak ada tuh yang pakai jilbab. Tamat SMP tahun 77 saya lihat potret SMP dulu, gak ada satupun tuh. SMA, saya SMA tamat 81, cuma satu yang berjilbab, guru agama. Itu juga sudah sepuh, beneran. Sekarang di mana-mana berjilbab, benar? Masih ada Bu tempat yang begitu? Masih ya? Berarti, Bu, dengerin atuh. Satu, ibu harus bersyukur. Karena ibu sudah dapat hidayah taufik Allah bisa menutup aurat. Dan kepada mereka tidak boleh meremehkan. Mereka juga saudara kita yang belum tahu dan belum dapat hidayah, benar? Terus mereka mengatakan apa, retak kepalanya gitu? Ya berketombean atau beruban. Terus kata anak kecil juga, anaknya tahu nih katanya pakai kerudung-kerudung segala, katanya dia juga ikut-ikutan kali ini, ketombean apa banyak kutu gitu. Oh, ketombean dan banyak kutu gitu. Ya ibunya bilang ke Ibunya saya. bilang, orang tuh biasanya ngomongin apa yang dia miliki, Bu. Ya iyalah, orang ketombean kan pikirannya setiap kepala ketombean, ya. Kecenderungan orang tuh mengatakan sesuai kayak ada, misalkan ada seseorang yang curiga terus, karena memang dianya mencurigakan. Kalau orang yang baik itu kan gak sempat, orang yang baik hati itu dalam pikiran dia tuh semua orang tuh kayak dia. Sampai ada pameo yang mengatakan, katanya orang baik mah paling gampang ditipu. Sebab orang baik itu menganggapnya orang-orang tuh sama aja seperti dia baik, ya. Salah anggapan itu, satu sisi benar, tapi sisi yang lain salahnya dia tidak gampang ditipu. Kenapa? Karena Allah melindunginya. Bu, kalau orang ngomong kayak gitu, ibu harus syukur. Ibu nggak ngomong gitu ke orang lain, ya kan? Enggak kan? Dan ibu harus sayang. Mereka bisanya baru ngomong seperti itu. Ibu udah bisa pakai kerudung, mereka baru bisa mencela, benar? Harusnya syukur, tinggal jawab aja ini ketombean, ada sedikit gitu ya. Mau? Ini saya jawabnya gini ya Gimana Allah, jawabnya? semoga Allah mengampuninya ya, berkata begitu, paling gitu aja setiap Terus saya dia lewat. gimana udah diomongin gitu dia marah enggak? Sinis gitu, kalau saya lewat ada begitu dah, larak lirik gitu Oh nggak apa-apa, itu mata dia ya, nggak apa-apa. Kalau orang larak lirik pakai matanya sendiri, kita nggak punya hak larang.
Kalau orang larak lirik pakai mata kita itu yang bermasalah. Ibu-ibu. Bo, ingat zaman perjuangan Rasulullah ya. Perjuangannya berat sekali. Kita cuma diomongin gitu, nggak ada apa-apanya, dan itu penggugur dosa. Ibu harus menunjukkan sikap yang baik, tenang aja. Itu ketombean, banyak kutu. Alhamdulillah, insya Allah bersih. Mudah-mudahan kita sama-sama ke surga yuk. Gitu, jangan mudah-mudahan diampuni Allah. Itu sama aja membuat kamu banyak dosa. Jangan nyerang, Bu, jangan nyerang. Doakan sesuatu yang membuat dia senang, ya. Mudah-mudahan kita sama-sama ke surga ya, Bu ya. Amin. Amin. Dia pasti gitu coba, ya enggak? Jangan semoga kamu tidak ke neraka. Itu bikin dia dendam, ya. Yang baik-baik aja ya, Bu. Terus gimana lagi? Makasih ya. Udahan. Mau tahu caranya ngelunakkan hati mereka? Beli makanan, beli buah-buahan, kirimin ke sana. Iya itu juga dibantu. Berapa kali coba? Ibu tuh dengerin. Masa saya semua jawaban saya nggak ada yang benar ini? Bu, udah pernah seperti itu? Udah sering dilakukan kayak gitu. Saya nggak Sering. apa-apa. Nggak apa-apa. Dia tetap ngomong ketombean, mana buah-buahannya? Ya kadang-kadang kalau dilewat mana dong katanya esnya. Ya nanti ya kalau kita punya rezeki. Iya, pokoknya idfa billati hiya ahsan. Bacakan. Surah apa? Idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Ini ayatnya kita simak. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati. Kirimin silaturahim, duduk ke sana, bawa makanan, bawa buah-buahan. Insya Allah kalau ikhlas melakukannya nanti Allah yang membulak-balik hati. Syukur, bukan ibu yang bagian berbuat buruk. Ya, ya Bu. Tapi dia malah tambah berantem sama temennya Saya jadi mengerti Bu, mereka jadi ngomong gitu ya nggak? Jadi kayak TK gimana ya kayak gitu menyikapi lagi saya ya Allah. Iya. Saya jadi mengerti mereka jadi ngeyel ke ibu ya. Ampun Bu, udah saya taluk Bu. Nih, punten kita simak. Bu, Ya, udah ya, segitu ya. udah maaf Tafakur. ya bisa bikin jadi gak nyaman deh. Katanya. Apa ngomong apa Ibu? Yaudah ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Setiap orang tuh beda-beda cara berkomunikasinya, ya. Dahan ya. Silakan. Ada surat Fussilat ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga
Orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Begitu Bu, idfa billati hiya ahsan, tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik. Nanti Allah membalikan hatinya, bisa menjadi sahabat karib sekali. Tapi itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang dikaruniai kesabaran dan keberuntungan yang sangat besar. Mudah-mudahan kita termasuk yang sabar dan mendapat keberuntungan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Alhamdulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Duha ya Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Turunkan ampunan bagi kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami perbuat sepanjang hidup ini. Ampuni dan hapuskan sekelam apapun aib-aib yang kami tutup-tutupi siang dan malam. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang. Ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ya Allah semua dosa kami kepada guru-guru kami, para ulama, hamba-hambamu yang menjadi jalan hidayah, jalan ilmu, sehingga kami mengenalmu. Muliakan dan sayangi guru-guru kami ya Allah. Berkahi keluarga dan keturunannya. Ampuni ya Allah semua dosa kami kepada keluarga kami, kepada pendamping hidup kami, kepada anak-anak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ampuni kami belum jadi contoh yang baik, belum bisa mendidik dengan benar. Ampuni kami belum bisa menjaga amanah-Mu ini ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti. Lapangkan hatinya bisa memaafkan kami. Juga ampuni ya Allah hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti dan yang pernah menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dan bimbing para pemimpin kami ya Allah, agar menjadi hamba yang takut kepadamu, hamba yang adil, hamba yang jujur, hamba yang amanah. Bimbing ya Allah agar dapat memimpin negeri ini di jalan yang Engkau ridhoi. Cegahlah dari apapun yang membuat negeri ini ada di jalan yang Engkau murkai. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, kuatkan iman yang masih goyah. Berikan kesembuhan yang sedang sakit lahir, sakit batin. Cukup yang sedang kekurangan, ya Ghani, ya Razak. Lepaskan dari lilitan hutang. Karuniakan kepada kami rizki hanya yang halal, yang barokah. Jauhkan dari yang subhat dan haram. Karuniakan kepada kami ya Allah lahir batin sehat walafiat. Nikmat iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya istiqomah. Ya Allah, akrabkan kami dengan Al-Quran-Mu.
Berikan kesanggupan bagi kami menjadi orang yang bisa bukti kemuliaan agamamu. Ya Allah, jadikan sisa umur ini sisa umur yang panjang dan penuh berkah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkahi masjid ini ya Allah, berkahi yang membangun, yang memakmurkannya. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, doa akhir majlis. Wa naqallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kebersamaan kita.